Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, subuh adalah waktu yang amat istimewa. Waktu di mana terjadi pergantian dari malam ke pagi, dari gelap menuju terang. Subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surah At-Takwir ayat 18. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Quran Surat Al-Falaq ayat 1. Jika Anda sering bangun pagi dan mendengarkan azan subuh, tentu Anda akan mendengar kalimat As-salatu khairum minan naum, yang artinya solat lebih baik daripada tidur. Di mana kalimat tersebut tidak terdapat pada azan di waktu solat lain. Dalam kalimat tersebut Allah memberikan isyarat kasih sayang pada hambanya, di mana pada waktu tersebut diperintahkan untuk menjalankan solat subuh. Waktu subuh sendiri memiliki banyak kejadian besar dan keistimewaan. Yang pertama adalah pahala seperti solat satu malam. Bagi yang menjalankan solat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala, seolah-olah orang tersebut menjalankan solat sepanjang malam. Dan barang siapa yang solat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia solat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, salah satu penyebab masuk surga. Terkadang kaum mukmin lalai dalam menjalankan salat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan solat. Orang yang menjalankan solat subuh tepat waktu, baginya akan menjadi jalan masuk surga. Dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang mengerjakan solat bardain, yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, salah satu penghalang masuk neraka. Solat subuh yang memiliki jumlah rakaat paling sedikit dibanding solat wajib lainnya, terkadang menjadi solat terberat bagi sebagian umat muslim. Bagi yang menjalankan solat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka, seperti yang disampaikan dalam hadis berikut. Sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan solat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang keempat, berada dalam jaminan Allah. Barang siapa solat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjalankan solat subuh mendapat jaminan keselamatan dari Allah. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas. Yang kelima, disaksikan oleh para malaikat. Subuh begitu istimewa bagi umat Islam, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah salat subuh sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78. Dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan malaikat. Orang yang menjalankan solat subuh akan mendapat perhatian Allah pada hari kiamat, karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut.
di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh, dan mendoakan kebaikan bagi mukmin yang menjalankan solat subuh. Yang keenam, bercahaya di hari kiamat. Bekas wudhu dan langkah kaki orang yang menjalankan solat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat menurut Islam. Kelak itu akan membedakan dengan umat lainnya dan menjadi jalan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan dalam kegelapan, yaitu isya dan subuh, menuju masjid, dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang ketujuh, lebih baik dari dunia dan isinya. Salat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya melebihi dunia beserta isinya. 2 rakaat salat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang kedelapan, melepaskan 3 ikatan syaitan. Syaitan senantiasa menjerumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah. Salat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya syaitan. Syaitan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, syaitan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Jika dia kemudian mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Yang kesembilan, terhindar dari kencing setan. Setan senantiasa punya cara untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru. Mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa salah satu tindakan syaitan yang menyesatkan ialah mencingi manusia. Orang-orang yang bangun kesiangan hingga lalai dalam menjalankan solat subuh. Disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi syaitan pada telinganya. Agar terhindar dari hal tersebut, manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Yang ke-10, waktu terkabulnya doa. Pada waktu subuh, malaikat siang dan malam berkumpul. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh dan memohon doa, akan didoakan oleh seluruh malaikat dan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat doa dalam Islam pada kondisi seperti ini memang mustajab. Pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat, banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, waktu pembagian rezeki. Pada waktu subuh, malaikat membagi rezeki kepada semua umat manusia. Dianjurkan untuk berdoa atau membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh dan memohon rezeki, maka Allah akan memberikan keberkahan yang lebih padanya. Rasulullah SAW bersabda, seusai sholat subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Doa pembuka rezeki dari segala penjuru memang sangat tepat jika Anda panjatkan di waktu datangnya sholat subuh, karena waktu tersebut merupakan awal dari aktivitas. Yang ke-12, waktu yang baik untuk berzikir. Zikir adalah tanda seorang mukmin mengingat dan memuji Allah. Orang yang mengetahui keutamaan berzikir di waktu subuh akan mendapat ketenangan hati dan merupakan waktu yang dianjurkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Yang ke-13, mendapat keselamatan.
Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah jika menurunkan bala dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan menghindarkannya dari pemakmur masjid. Arti dari hadis tersebut ialah, orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan terhindar dari mara bahaya. Yang ke-14, diampuni dosa-dosanya. Allah menjanjikan pengampunan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat subuh dan memohon ampunan atas dosa-dosa pada waktu tersebut. Setelah sholat subuh, dianjurkan untuk membaca kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Yang ke-15, terhindar dari munafik. Dalam hadis riwayat Imam Malik mengatakan, batas antara kita dengan orang-orang munafik adalah yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh. Hal itu dikarenakan orang munafik tidak akan sanggup untuk menghadiri kedua sholat tersebut. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis tersebut menjelaskan, bagi yang menjalankan sholat subuh dapat terhindar dari ciri orang munafik. Yang ke-16, dapat melihat Allah. Manusia dapat melihat Allah saat berada di surga nanti. Allah Zat yang Maha Agung akan menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya yang dikehendaki, termasuk di hadapan hamba-hambanya yang selalu menjaga sholat subuhnya. Rasulullah SAW bersabda, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat roh kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-17, mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Bagi orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit dan ditutup sholat 2 rakaat, akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji dan umrah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, subuh adalah waktu yang amat istimewa. Waktu di mana terjadi pergantian dari malam ke pagi, dari gelap menuju terang. Subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surah At-Takwir ayat 18. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Quran Surat Al-Falaq ayat 1. Jika Anda sering bangun pagi dan mendengarkan azan subuh, tentu Anda akan mendengar kalimat As-salatu khairum minan naum, yang artinya solat lebih baik daripada tidur, di mana kalimat tersebut tidak terdapat pada azan di waktu solat lain. Dalam kalimat tersebut Allah memberikan isyarat kasih sayang pada hambanya, di mana pada waktu tersebut diperintahkan untuk menjalankan solat subuh. Waktu subuh sendiri memiliki banyak kejadian besar dan keistimewaan. Yang pertama adalah pahala seperti solat 1 malam. Bagi yang menjalankan solat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala, seolah-olah orang tersebut menjalankan solat sepanjang malam. Dan barang siapa yang solat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia solat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, salah satu penyebab masuk surga. Terkadang kaum mukmin lalai dalam menjalankan salat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat.
Orang yang menjalankan solat subuh tepat waktu, baginya akan menjadi jalan masuk surga. Dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang mengerjakan solat bardain, yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, salah satu penghalang masuk neraka. Solat subuh yang memiliki jumlah rakaat paling sedikit dibanding solat wajib lainnya, terkadang menjadi solat terberat bagi sebagian umat muslim. Bagi yang menjalankan solat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka, seperti yang disampaikan dalam hadis berikut. Sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan solat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang keempat, berada dalam jaminan Allah. Barang siapa solat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjalankan solat subuh mendapat jaminan keselamatan dari Allah. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas. Yang kelima, disaksikan oleh para malaikat. Subuh begitu istimewa bagi umat Islam, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah salat subuh sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Isra ayat 78. Dirikanlah salat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan malaikat. Orang yang menjalankan salat subuh akan mendapat perhatian Allah pada hari kiamat, karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut, di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh, dan mendoakan kebaikan bagi mukmin yang menjalankan solat subuh. Yang keenam, bercahaya di hari kiamat. Bekas wudhu dan langkah kaki orang yang menjalankan solat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat menurut Islam. Kelak itu akan membedakan dengan umat lainnya dan menjadi jalan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan dalam kegelapan, yaitu isya dan subuh, menuju masjid, dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang ketujuh, lebih baik dari dunia dan isinya. Salat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya melebihi dunia beserta isinya. 2 rakaat salat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang kedelapan, melepaskan 3 ikatan setan. Setan senantiasa menjerumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah. Salat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya setan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Jika dia kemudian mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Yang kesembilan, terhindar dari kencing setan. Setan senantiasa punya cara untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru. Mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan ialah mencingi manusia. Orang-orang yang bangun kesiangan hingga lalai dalam menjalankan sholat subuh. Disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Agar terhindar dari hal tersebut, manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu.
Yang ke-10, waktu terkabulnya doa. Pada waktu subuh, malaikat siang dan malam berkumpul. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh dan memohon doa, akan didoakan oleh seluruh malaikat dan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat doa dalam Islam pada kondisi seperti ini memang mustajab. Pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat, banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, waktu pembagian rezeki. Pada waktu subuh, malaikat membagi rezeki kepada semua umat manusia. Dianjurkan untuk berdoa atau membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh dan memohon rezeki, maka Allah akan memberikan keberkahan yang lebih padanya. Rasulullah SAW bersabda, seusai sholat subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Doa pembuka rezeki dari segala penjuru memang sangat tepat jika Anda panjatkan di waktu datangnya sholat subuh, karena waktu tersebut merupakan awal dari aktivitas. Yang ke-12, waktu yang baik untuk berzikir. Zikir adalah tanda seorang mukmin mengingat dan memuji Allah. Orang yang mengetahui keutamaan berzikir di waktu subuh akan mendapat ketenangan hati dan merupakan waktu yang dianjurkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Yang ke-13, mendapat keselamatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah jika menurunkan bala dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan menghindarkannya dari pemakmur masjid. Arti dari hadis tersebut ialah orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan terhindar dari mara bahaya. Yang ke-14, diampuni dosa-dosanya. Allah menjanjikan pengampunan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat subuh dan memohon ampunan atas dosa-dosa pada waktu tersebut. Setelah sholat subuh, dianjurkan untuk membaca kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Yang ke-15, terhindar dari munafik. Dalam hadis riwayat Imam Malik mengatakan, batas antara kita dengan orang-orang munafik adalah yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh. Hal itu dikarenakan orang munafik tidak akan sanggup untuk menghadiri kedua sholat tersebut. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis tersebut menjelaskan bagi yang menjalankan sholat subuh dapat terhindar dari ciri orang munafik. Yang ke-16, dapat melihat Allah. Manusia dapat melihat Allah saat berada di surga nanti. Allah Zat yang Maha Agung akan menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya yang dikehendaki, termasuk di hadapan hamba-hambanya yang selalu menjaga sholat subuhnya. Rasulullah SAW bersabda, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat roh kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-17, mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Bagi orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit dan ditutup sholat 2 rakaat, akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji dan umrah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah
lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit. Kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita biasakan bangun pagi dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Selain menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, sholat subuh juga memberi hikmah berupa melatih kedisiplinan diri dan mencegah rasa malas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.